Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang mukmin adalah seyogianya dia berkata yang baik terhadap saudaranya, atau kalau dia tidak bisa berkata yang baik, lebih baik dia diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena ketidaktahuan seseorang terhadap saudara muslim yang lain atau kelompok muslim yang lain bisa jadi menjatuhkan dia kepada fitnah. Dan fitnah itu adalah sebuah dosa besar. Karenanya Islam, dalam hal ini Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk bersikap tabayyun, yakni mengklarifikasi, mencari informasi langsung kepada pihak yang kita anggap mungkin aneh pandangannya. Padahal belum tentu aneh, bisa jadi benar. Namun karena kurang pengetahuan kita terhadap mereka, karena kita tidak melakukan tabayyun, akhirnya kita salah paham, gagal paham, dan akhirnya jatuh pada fitnah. Beberapa hari ini viral potongan video seorang kiai dan seorang buya yang menyatakan ada satu kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin yang tinggal di negara kufur. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir perlu menyampaikan bahwa para ulama memang mengklasifikasi status negara menjadi dua, yakni negara kufur dan negara Islam. Nah, namun harus dibedakan status sebuah negara dengan status warga negara. Negara kufur menurut para ulama adalah negara yang tidak diterapkan syariat Islam dan sistem keamanannya tidak di bawah kontrol kaum muslimin. Sedangkan negara Islam adalah negara yang menerapkan syariat Islam dan sistem keamanannya di bawah kontrol kaum muslimin. Sebuah negara bisa saja statusnya adalah darul kufur, namun tidak otomatis penduduknya, ya ahlud daulahnya, orangnya kafir. Demikian pula sebuah negara bisa saja statusnya Darul Islam, namun tidak otomatis seluruh warga negaranya Muslim. Contoh paling nyata adalah Makkah. Ketika Nabi masih di Makkah maupun setelah Nabi hijrah, sebelum Futuh Makkah, statusnya adalah Darul Kufur. Namun apakah berani kita mengatakan Nabi dan para sahabat kafir? Jelas tidak berani. Justru mereka yang membawa Islam. Demikian pula ketika Nabi telah hijrah ke Madinah. Status Makkah tetap statusnya sebagai Darul Kufur hingga kemudian dibebaskan oleh kaum muslimin di tahun ke-8 Hijriah. Maka ketika itu Nabi menyatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Maksudnya tidak ada hijrah dari Darul Kufur kepada Darul Islam. Karena hijrah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Arabi dan dikutip oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, demikian pula Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, maknanya adalah al-khuruj min daril kufri ila daril Islam. Jadi hijrah itu adalah keluar dari negara kufur kepada negara Islam. Negara kufur kala itu adalah Makkah sebelum dibebaskan kaum muslimin, dan negara Islam adalah Madinah Al-Munawwarah. Demikian pula Madinah Al-Munawwarah sejak Nabi hijrah statusnya adalah Darul Islam. Tapi apakah semua penduduk Darul Islam di Madinah saat itu statusnya muslim? Kita tahu di dalamnya ada kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan ansar, tapi juga ada orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Khaybar, dan seterusnya. Nah, hal yang sama dengan kondisi kita hari ini. Indonesia adalah biladul Islam, adalah negeri Islam. Biladul muslimin, negerinya kaum muslimin. Namun statusnya adalah Darul Kufur. Kenapa? Karena tidak diterapkan syariat Islam. Syariat Islam tidak menjadi dasar dari negara kita. Tapi apakah otomatis penduduknya kafir? Jawabannya tidak. Tidak benar pandangan yang mengatakan demikian.
Sebaliknya, Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, jelas dia adalah biladul kufri dan darul kufri. Namun kaum muslimin yang tinggal di sana statusnya tetap adalah kaum muslimin. Demikian, semoga video singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.